Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dwi Putri dengan NPM 2412011250. Di sini saya akan menjelaskan sejarah hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Sejarah hak asasi manusia adalah narasi panjang tentang evolusi gagasan mengenai martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Ini bukanlah konsep yang lahir dalam satu malam, melainkan merupakan hasil perjuangan, pemikiran filosofis, dan respon terhadap tragedi-tragedi kemanusiaan selama berabad-abad. Saya akan menjelaskan mengenai tonggak-tonggak utama dalam sejarah hak asasi manusia. Yang pertama itu adalah era kuno yang merupakan cikal bakal lahirnya keadilan dan kemanusiaan. Meskipun konsep hak asasi pada era ini belum ada, namun peradaban kuno meletakkan dasar bagi gagasan tentang keadilan dan kemanusiaan serta pembatasan kekuasaan. Beberapa peristiwa penting dalam era ini, yang pertama adalah Piagam Kores atau Cyrus Cylinder pada tahun 539 sebelum Masehi, yang sering dianggap sebagai piagam HAM tertua, di mana setelah menaklukkan Babilonia, Raja Kores mengeluarkan Piagam Kores atau piagam yang mencatatkan tentang pembebasan budak, kebebasan beragama, dan kesetaraan ras. Yang kedua adalah hukum Romawi atau konsep ius naturale, di mana filsuf Romawi seperti Cicero mengembangkan gagasan hukum, yaitu hukum alam atau natural law, yaitu hukum universal yang melekat kepada setiap manusia karena akal budi mereka yang lebih tinggi dari hukum buatan manusia. Yang kedua adalah abad pertengahan, yaitu pembatasan kekuasaan monarki. Pada era ini berfokus pada pembatasan kekuasaan absolut raja terhadap rakyatnya, terutama pada kaum bangsawan. Ditandai dengan adanya Magna Carta pada tahun 1215 yang merupakan piagam yang agung yang ditandatangani oleh Raja John, yaitu Raja Inggris, di mana merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah hak asasi manusia. Magna Carta adalah piagam yang awalnya ditujukan untuk melindungi hak-hak bangsawan, namun piagam ini menerapkan ataupun menetapkan prinsip bahwa raja pun harus tunduk pada hukum dan memperkenalkan adanya keadilan dalam proses hukum atau memperkenalkan hak atas proses hukum yang adil atau due process. Yang ketiga adalah era pencerahan, yaitu lahirnya hak kodrati atau natural rights. Ini adalah periode yang krusial di mana para filsuf merumuskan secara sistematis gagasan mengenai hak kodrati manusia, yaitu bahwa manusia memiliki hak kodrati sejak lahir dan tidak dapat dirampas oleh negara. John Locke atau filsuf dari Inggris berpendapat bahwa manusia memiliki hak kodrati atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikannya. Menurutnya, negara ataupun pemerintah ada untuk melindungi hak-hak tersebut, dan apabila negara gagal dalam melindungi hak-hak tersebut, maka rakyat berhak untuk memberontak. Kemudian John Jacques memperkenalkan konsep kontrak sosial di mana kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Lalu Revolusi Amerika pada tahun 1776, deklarasi kemerdekaan ini secara eksplisit mengadopsi gagasan Locke yang menyatakan bahwa semua manusia diciptakan setara, bahwa mereka dianugerahi oleh penciptanya dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut. Di antaranya adalah kehidupan, kebebasan, dan pengejaran kebahagiaan. Lalu selanjutnya adalah Revolusi Prancis pada tahun 1789, di mana deklarasi pada revolusi ini mengatakan hak-hak manusia dan warga negara.
yang memproklamasikan bahwa manusia dilahirkan dan tetap bebas serta memiliki hak yang sama. Ini menetapkan kebebasan berbicara, beragama, dan kesetaraan di hadapan hukum. Yang selanjutnya pada abad ke-19, yaitu perluasan perjuangan HAM pada abad ini menyaksikan gerakan sosial yang besar yang memperjuangkan penerapan hak-hak bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Di antaranya adalah gerakan abolisionisme atau kampanye global untuk menghapuskan perbudakan yang akhirnya mencapai kesuksesan di berbagai negara. Selanjutnya adalah hukum humaniter, yaitu hukum humaniter internasional didorong oleh kengerian Perang Konvensi Jenewa pertama pada tahun 1864 yang didirikan untuk melindungi tentara yang terluka dan personel medis di medan perang. Ini merupakan cikal bakal hukum humaniter internasional. Selanjutnya adalah gerakan hak pilih wanita atau suffragettes, yaitu perjuangan untuk hak pilih perempuan yang mulai mendapatkan momentum di berbagai belahan dunia. Kemudian pada abad ke-20, yaitu internasionalisasi HAM pasca Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia, terutama untuk kekejaman genosida selama Perang Dunia Kedua ini, yang menyadarkan dunia bahwa perlindungan hak asasi manusia tidak bisa lagi diserahkan hanya kepada masing-masing negara. Selanjutnya ada pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945 yang didirikan dengan salah satu tujuan utamanya adalah untuk memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua. Selanjutnya ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM pada tahun 1948 yang merupakan dokumen paling fundamental dalam sejarah hak asasi manusia modern. Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi DUHAM sebagai standar pencapaian bersama untuk semua bangsa. DUHAM menetapkan untuk pertama kalinya hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang fundamental yang harus dilindungi secara universal. Meskipun awalnya tidak mengikat secara hukum, DUHAM menjadi landasan moral dan politik bagi pengembangan hukum hak asasi manusia internasional. Selanjutnya adalah penguatan hukum dari hak asasi manusia. Dari deklarasi menjadi konvenan untuk membuat prinsip-prinsip DUHAM itu mengikat secara hukum. PBB kemudian menyusun 2 perjanjian internasional. Yang pertama adalah ICCPR pada tahun 1966, Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Fokusnya pada hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan proses hukum yang adil. Yang kedua, selanjutnya adalah ICCCR pada tahun 1966, yaitu Konvenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Fokusnya pada hak atas pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Bersama dengan DUHAM, ketiga dokumen ini dikenal sebagai International Bill of Human Rights. Selanjutnya pada era kontemporer. Tantangan baru sejarah HAM tidak berhenti saat ini, karena perjuangan hak asasi manusia terus berlanjut dan berkembang untuk mencakup isu-isu baru seperti hak-hak digital dan privasi di era internet, hak lingkungan, hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, kemudian perlindungan pengungsi dan juga imigran. Jadi, secara singkat, sejarah hak asasi manusia adalah evolusi dari gagasan keadilan lokal menjadi prinsip-prinsip universal yang diakui secara global dan menegaskan bahwa setiap individu itu memiliki martabat dan hak yang melekat hanya karena mereka adalah manusia. Selanjutnya, sejarah hak asasi manusia
manusia di Indonesia. Pada masa prakemerdekaan sebelum 1945, pemikiran tentang hak asasi sebenarnya sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Ini bukan disebut dengan hak asasi manusia secara formal, tapi gagasannya itu ada. Contohnya perjuangan Budi Utomo yang memperjuangkan hak atas pendidikan dan kehidupan yang layak bagi rakyat pribumi. Begitu pula perjuangan Raden Ayu Kartini yang sangat vokal menyuarakan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Pada intinya, gerakan-gerakan kebangsaan saat itu berjuang melawan penjajahan karena penjajahan itu sendiri adalah pelanggaran terhadap hak asasi yang paling dasar, yaitu hak untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Saya akan menjelaskan yang pertama itu dari masa Orde Lama pada 1945 sampai dengan 1966. Setelah merdeka, Indonesia memasukkan beberapa jaminan hak dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Misalnya hak untuk berpendapat, berserikat, dan beragama. Namun pada periode ini terjadi perdebatan kuat tentang mana yang lebih penting antara hak individu atau hak bangsa atau hak kolektif. Yang selanjutnya adalah era demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai dengan 1959, di mana pada masa ini kebebasan pers dan politik seperti hak-hak sipil cukup hidup. Banyak partai politik bermunculan dan debat di parlemen sangat terbuka. Selanjutnya pada era demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1966, situasi berubah di mana Presiden Soekarno membubarkan parlemen dan menerapkan demokrasi terpimpin. Demi stabilitas revolusi, kebebasan pers dibatasi dan lawan-lawan politik itu ditangkap. Karena fokus negara saat itu lebih pada persatuan nasional dan anti-kolonialisme, sehingga hak-hak sipil individu seringkali dikesampingkan. Selanjutnya pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998, periode ini adalah periode yang paling menantang bagi hak asasi manusia di Indonesia. Selama 32 tahun di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, filosofi resminya adalah pembangunan di atas segalanya, sehingga logika HAM, terutama hak politik seperti demo atau mengkritik, dianggap bisa mengganggu stabilitas dan menghambat pembangunan ekonomi. Karena itu hak-hak sipil dan politik sangat dibatasi. Bagi pemerintah, mengkritik itu bisa dianggap sebagai subversif atau anti-Pancasila. Pada saat itu, pers dikontrol ketat, aktivitas mahasiswa dibatasi, dan kebebasan berkumpul diawasi. Lalu ada dui fungsi ABRI atau militer pada saat itu memiliki peran ganda, di mana tidak hanya di bidang pertahanan tetapi juga di bidang politik dan sosial. Hal ini sering digunakan untuk mengontrol masyarakat dan menindak perbedaan pendapat. Pelanggaran-pelanggaran berat pada masa ini terjadi banyak terjadi, seperti peristiwa Tanjung Priok pada 27 Juli dan operasi militer di daerah konflik seperti Aceh, Papua, dan Timur Timur. Meskipun begitu, di akhir era Orde Baru ini kesadaran akan HAM mulai tumbuh di masyarakat sipil dan mahasiswa. Lembaga seperti Komnas HAM didirikan pada tahun 1993, walaupun awalnya banyak diragukan, namun lembaga ini menjadi celah untuk menyuarakan HAM. Selanjutnya adalah era reformasi dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Tumbangnya Orde Baru pada Mei 1998 menjadi titik balik terbesar bagi HAM di Indonesia. Tuntutan utama reformasi adalah penghapusan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan penegakan supremasi hukum serta HAM. Era ini disebut dengan era keemasan pelembagaan hak asasi manusia di Indonesia karena banyak sekali kemajuan hukum, seperti
TAP MPR pada tahun 1998 yang menetapkan dan melahirkan Piagam HAM di Indonesia yang menjadi panduan dasar negara dalam menghormati hak asasi manusia. Ada juga amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di mana yang paling penting adalah Undang-Undang 1945 diubah dan ditambahkan satu bab khusus, yaitu bab 10A, pasal 28A sampai dengan 28C. Bab ini berisi daftar hak asasi manusia yang sangat lengkap dan rinci yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang merupakan undang-undang yang menjelaskan secara rinci apa saja hak-hak warga negara dan kewajiban negara untuk melindunginya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini dibuat untuk mengadili pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat, baik yang telah terjadi setelah undang-undang ini ada maupun yang terjadi sebelumnya melalui pengadilan ad hoc. Meskipun secara hukum Indonesia sudah sangat maju mengenai hak asasi manusia, namun tantangan di era reformasi ini tetap ada. Tantangan utamanya adalah penegakan hukum, menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu juga masih menjadi pekerjaan terbesar pada saat ini. Selain itu, isu-isu baru seperti intoleransi, kebebasan berekspresi di dunia maya, dan konflik agraria juga menjadi tantangan hak asasi manusia di era modern.